STA TV, media syiar Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Rahmat Siswa nomor 56 nomor 2 di Banda Aceh. Inilah 96,1 FM Radio Syiar Tauhid Aceh. Sahabat Syiar Tauhid Aceh dan juga pemirsa sekalian, senang sekali kita kembali berjumpa di program kajian kesehatan untuk edisi hari ini tanggal 2 Safar 1440 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 11 Oktober 2018. Dan seperti biasa, saya tidak sendiri. Kali ini saya ditemani oleh Dr. Isra Firmansyah, spesialis anak. Assalamualaikum, Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, saya? Alhamdulillah sehat. Sehat ya, alhamdulillah di musim yang mungkin sedang berganti. Iya, berganti ya, hujan, panas hujan, ya. panas. Dan mungkin di musim-musim seperti ini, sahabat Syiar Tauhid Aceh, Anda juga mengalami yang namanya mungkin flu, batuk, dan sebagainya. Dan tidak hanya menyerang orang dewasa, ternyata batuk juga dapat menyerang anak-anak. Nah, pada saat pergantian musim atau pancaroba, banyak orang yang mengalami batuk. Tidak hanya bagi orang dewasa, pada anak-anak juga hal ini juga dapat mengganggu aktivitas sehari-hari. Nah, yang perlu dipahami sahabat Syiar Tauhid Aceh dan juga pemirsa, batuk merupakan suatu gejala yang bersifat melindungi bagi tubuh. Batuk merupakan upaya alami tubuh untuk mengeluarkan lendir atau benda asing dari paru-paru dan aliran udara yang tersumbat. Batuk pada anak memang cukup sering terjadi. Batuk tersebut biasanya akan sembuh seiring dengan pulihnya penyakit dari tubuh tersebut. Meskipun begitu, sebagai orang tua yang bijak, Anda perlu memperhatikan jenis batuk tersebut. Pasalnya, ada beberapa jenis penyakit dan gejalanya adalah batuk dan perlu penanganan dari dokter. Tidak bisa sekedar melakukan pengobatan di rumah. Nah, untuk itu, untuk mencegah kondisinya lebih parah, kita akan membahas dan mengupas tentang batuk ini. Karena itu, pada kesempatan kali ini, kajian kesehatan kita berjudul Mengenal dan Mengatasi Batuk pada Anak. Nah, seperti biasa, Dok, kita akan awali dengan definisi batuk. Nah, sebelum saya bertanyakan batuk itu, dan batuk biasanya tidak sendiri, Dok. Kadang ada batuk, ada flu juga, ada sakit kepala juga. Nah, batuk ini sebenarnya definisinya seperti apa, Dok? Ya. Jadi sebenarnya tadi sudah dijelaskan di awal pembukaan ya. Jadi sebenarnya batuk itu adalah upaya dari tubuh kita, merupakan karunia dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk melindungi saluran pernapasan kita dari benda asing ataupun sesuatu yang ada di saluran pernapasan untuk dikeluarkan. Baik. Jadi batuk itu adalah memang suatu reaksi dari tubuh kita yang tidak perlu dihilangkan, dan memang ada selagi kita hidup sampai kita nanti sakaratul maut. Nah, itu batuk itu tetap pasti ada. Nah, cuman masalahnya adalah penyebab dari batuk itu yang harus kita pikirkan. Nah, jadi selama ini mungkin kita ataupun bapak-bapak dan ibu semuanya pemirsa Radio Syiar Tauhid memikirkan bahwasannya batuk itu adalah suatu penyakit, suatu hal yang menyusahkan, mengkhawatirkan, sehingga membuat kita panik kadang-kadang, apalagi terjadi pada buah hati kita yang batuk-batuk terus. Padahal sebenarnya adalah yang harus kita pikirkan bukan batuknya, penyebab batuk. Kenapa? Karena batuk itu adalah refleks suatu sistem imunitas dari tubuh kita untuk mengeluarkan sesuatu dari saluran pernapasan. Nah, jadi kita tidak perlu panik ataupun khawatir dengan batuk. Nah, yang harus kita mungkin waspadai adalah penyebab daripada batuk. Karena batuk itu adalah bukan penyakit, tetapi batuk itu adalah gejala ataupun tanda dari suatu penyakit. Nah, itu poinnya. Oh, itu poinnya ya. Jadi jangan salah lagi, ternyata batuk itu gejalanya. Gejala atau tanda dari suatu penyakit. Ada sesuatu dalam tubuh Anda yang coba, itu mungkin bahasa dari tubuh Anda untuk memberitahu pada Anda bahwa there is something wrong with you, buddy. Iya. Dan seperti dokter bilang tadi penyebabnya. Nah, apa-apa saja sih yang menyebabkan batuk tadi? Dan biasa batuk ini dikaitkan dengan musim seperti ini, perubahan musim dari musim kemarau ke musim hujan. Dan saya sendiri juga mengalami batuk beberapa hari yang lalu, dan beberapa kru radio juga batuk ya. Karena satu orang batuk, semuanya batuk. Dan apa sih penyebabnya, Dok? Apakah perubahan musim ini, kenapa perubahan musim bisa menyebabkan batuk, Dok? Ya, jadi salah satunya adalah perubahan musim. Sebenarnya penyebab batuk itu dibagi dua, ya, bisa karena infeksi
ataupun yang bukan infeksi atau non infeksi. Nah, infeksi biasanya disebabkan oleh kuman penyakit. Bisa oleh karena virus, yang paling sering itu virus. Nah, seperti influenza. Influenza itu adalah disebabkan oleh virus. Nah, kemudian disebabkan oleh bakteri atau jamur dan lain sebagainya, atau mikroorganisme yang lainnya. Nah, kemudian yang paling sering ini adalah yang bukan infeksi. Nah, misalnya adalah yang paling utama itu karena adanya alergi. Ya, tidak tahan dengan udara dingin ataupun perubahan musim cuaca dari panas kemudian hujan, ya ini juga akan mempengaruhi sistem saluran pernapasan kita. Dan kemudian berdebu, ya, udara yang kotor ataupun debu itu juga sebagai pencetus ataupun penyebab terjadinya batuk, terutama pada anak-anak yang mempunyai riwayat alergi. Tetapi tidak hanya pada yang mempunyai riwayat alergi saja, karena definisi tadi bahwasanya batuk ini akan terjadi apabila ada sesuatu yang masuk ke dalam saluran pernafasan kita. Jadi tidak mesti harus anak alergi ataupun kita yang alergi akan timbul batuk. Kita yang normal pun akan batuk apabila ada sesuatu yang masuk ke dalam saluran pernafasan kita. Apakah itu benda asing berupa debu ataupun udara terlalu dingin. Nah, sekarang kita di mana-mana nih kamar harus pakai AC. AC-nya pun kalau nggak 16 atau 17 tuh kurang nyaman. Iya, 16 paling bawah. Kalau misalnya ada 14. Iya, udah 16. Kemudian fan-nya full. Nah, inilah yang bisa menyebabkan reaksi dari saluran pernapasan kita sehingga timbullah mungkin awalnya bersin akan diikuti dengan pengeluaran lendir yang bisa kita sebut dengan ingus ataupun kemudian akan dilanjutkan dengan refleks batuk. Nah, satu lagi yang paling sering mungkin, ya, bukan mungkin, memang udah ini ya, terutama asap rokok. Nah, asap rokok ini juga sebagai benda asing. Nah, benda asingnya akan terhirup dan kemudian akan timbullah refleks batuk untuk mengeluarkan zat beracun tersebut. Jadi tidak hanya mesti pada anak-anak ataupun kita yang mempunyai risiko alergi akan batuk. Siapapun akan mengalami batuk ini. Karena batuk ini adalah suatu refleks tubuh kita untuk mengeluarkan sesuatu dari saluran pernapasan. Nah, jadi memang merupakan anugerah Allah Subhanahu wa taala kepada manusia, ya, terutama bukan hanya pada manusia, mungkin pada hewan juga mereka juga mempunyai refleks batuk. Kalau kita lihat kucing mungkin ya, kalau ada pemirsa yang memelihara kucing, nah, itu juga sering kita lihat. Kadang-kadang dia bersin, dan kemudian kadang-kadang dia batuk. Nah, jadi sekali lagi, tidak usah terlalu khawatir sekali apabila si kecil kita atau buah hati kita itu menderita batuk. Yang harus kita pikirkan adalah penyebab batuknya dan kemudian durasi ataupun frekuensi batuknya itu sering atau sekali-sekali. Kalau sekali-sekali, ya biasanya tentu ada penyebabnya. Nah, kita carilah penyebabnya tersebut sehingga batuknya juga akan hilang. Kenapa? Karena penyebabnya sudah kita hindari. Ya, gitu. Itu kita sudah mengetahui apa-apa saja penyebab, ada infeksi, ada non-infeksi. Nah, sekarang kita, Dok, beralih ke jenis-jenis batuk. Nah, karena ada beberapa jenis batuk, ada batuk, juga disertai flu, dan dari pandangan saya tadi melihat penyebabnya kayaknya itu juga penyebab yang menyebabkan flu. Debu juga bisa menyebabkan flu, infeksi influenza tadi juga. Saya tahunya influenza itu flu. Itu bagaimana, Dok, jenis-jenis batuk ini, Dok? Jadi jenis-jenis batuk berdasarkan keilmuan kita ya dari pembagian dari WHO dan juga dari Ikatan Dokter Anak Indonesia, dari konsensus Dokter Anak Indonesia, itu ada beberapa klasifikasi batuk. Ada yang batuk bersifat akut ataupun segera terjadinya, yang baru terjadi, dan kemudian adanya batuk kronis. Batuk kronis biasanya yang terjadi di atas 2 minggu atau 3 minggu. Apabila lebih daripada 2 minggu atau 3 minggu disebut itu batuk kronis. Nah, di bawah itu ada yang subakut atau akut. Nah, artinya yang baru terjadi. Nah, jadi ini jenis batuknya. Nah, kemudian juga berhubungan dengan penyebabnya tadi. Nah, kalau penyebabnya infeksi, biasanya itu akan disertai dengan peradangan. Nah, kalau ada peradangan, biasanya akan timbul peningkatan suhu tubuh. Tetapi kalau tanpa ada peningkatan suhu tubuh, biasanya itu penyebabnya adalah dominannya adalah alergi. Nah, jenis-jenis batuknya tergantung dari kekerapannya. Nah, kemudian ada disertai dengan
sesak nafas, ada yang misalnya yang sesak nafas itu biasanya nafasnya cepat ya, setelah batuk kemudian diikuti dengan nafas cepat. Nah, nafas cepat itu tergantung daripada usia si anak ya. Kalau neonatus biasanya itu kecepatan nafasnya sekitar 40 sampai 60 kali per menit. Nah, kalau anak-anak biasanya tergantung usianya ya, tingkatan usianya sekitar 15 sampai 20 kali. Apabila lebih daripada itu, kita harus sudah curiga ini ada sesuatu bermasalah di saluran pernafasannya. Saluran pernapasan, apakah saluran pernapasan atas atau sampai dengan saluran pernapasan yang di bawah. Nah, ini juga yang patut kita waspadai apabila disertai dengan gejala ikutan ya, dengan sesak napas, kemudian dengan demam ya, terutama demam tinggi. Nah, ini berbahaya sekali. Biasanya kalau demam tinggi dan kemudian disertai dengan sesak nafas, biasanya itu penyakitnya adalah yang sering kita dengar itu adalah penyakit paru-paru basah atau namanya pneumonia. Nah, berarti ada infeksi di jaringan paru atau di parenkim paru. Nah, kemudian ada juga batuk yang disertai sesak juga nafas tapi tanpa demam dan biasanya dia berbunyi. Nah, namanya itu adalah batuk disertai dengan mengi. Mengi ya? Ya, mengi itu Seperti asma. seperti ya, itu nama lain daripada gejala daripada penyakit asma. Sesak napas, bernapasnya mudah waktu menarik nafas dan kemudian waktu mengeluarkannya dia agak lebih lama dan disitulah bunyinya. Biasanya seperti suara pintu ataupun suara bunyi tikus ya, ataupun pintu berderit. Nah, ini saya contohkan saja boleh ya. Nah, nah, dia tarik nafas, kemudian waktu mengeluarkan nafas berbunyi dia. Kenapa? Karena terjadi penyempitan saluran pernafasan akibat dari reaksi alergi tersebut. Jadi seperti itulah namanya mengi. Nah, ini biasanya kita jumpai pada penderita alergi ataupun penderita asma. Nah, itulah yang bisa kita lihat jenis-jenisnya, mulai dari pembagian klasifikasinya tadi yang baru terjadi dan kemudian yang kronik. Nah, kalau yang kronik juga akan mengikuti gejala-gejala yang lain lagi. Nah, kalau kronik dan nanti akan dibagi lagi, ada yang batuk kronik berulang. Nah, biasanya batuk-batuk kronik berulang ini juga dominan pada anak-anak yang alergi. Kadang-kadang sembuh, kemudian batuk lagi, kemudian sembuh lagi, ya, bahkan malahan tanpa perlu ada obat-obatan. Nah, di sini kita sudah mulai memikirkan bahwasannya, loh, kenapa kok ini sembuh ya tanpa minum obat, kemudian kok balik lagi, kemudian batuk lagi. Mungkin dalam 1 bulan bisa 2 atau 3 kali batuknya berulang, kemudian sembuh lagi. Nah, kita harus waspada di sini. Pasti ada penyebabnya nih, kenapa kok tiba-tiba timbul batuk, kemudian sembuh sendiri. Nah, cuma mungkin pada saat itu kita tidak memikirkan. Pokoknya kalau udah batuk, udah minum obat. Nah, makan sekarang saya teringat masa saya kecil-kecil dulu ada iklan itu. Kita tidak sebutkan apa, ya. Itu AAAA lebih kuat daripada batuk Anda. Nah, jadi artinya ada obat-obat yang menekan batuk, padahal sebenarnya tidak perlu. Malahan kita harus memfasilitasi batuk ini. Ya, biarkan aja dia batuk, tetapi penyebabnya kita cari. Nah, tetapi ada misalnya batuknya sangat frekuens, yang batuk terus menerus, itu juga tidak boleh kita biarkan. Nah, jadi kalau memang ada kejadian seperti itu, yang batuknya sangat frekuens, sering mengganggu tidur, apalagi malam ya, sehingga akan menyusahkan si anak. Kemudian juga kita juga, karena anak kita batuk, kita juga nggak tidur, besok juga bermasalah di pagi harinya. Si anak nggak bisa sekolah, kita juga lelah karena nggak tidur malam karena anak kita batuk ya. Nah, jadi perlu segera dibawa ke dokter yang terdekat atau ke dokter anak, bapak dan ibu-ibu sekalian. Nah, tapi yang paling penting mungkin yang harus kita atasi yang pertama adalah yang tadi kita udah kenal nih, batuk, bahwasanya dia bukan penyakit. Itu aja dulu. Itu saja dulu, bahwasanya ini bukan penyakit nih. Nah, kalau dia batuk frekuen atau apa, nah kita bantu batuk ini, jangan kita hilangkan batuknya, tetapi kita berikan jalan keluar untuk dia bekerja lebih mudah. Misalnya saja apa? Kita berikan cairan yang cukup, ya. Intake cairan lebih daripada biasanya, sehingga ada sesuatu di saluran pernapasan, misalnya lendirnya kental, dengan banyak kita intake cairan, kita minum cairan maksud saya, itu akan mengencerkan dahak atau lendir yang di saluran pernapasan, sehingga pada saat batuk
dia akan bisa dikeluarkan. Nah, cuman pada anak-anak, hanya saja pada anak-anak di bawah umur 5 tahun, mereka belum bisa membuang lendir tersebut. Kalau di atas 5 tahun, itu bisa dikeluarkan. Begitu batuk, bisa kita buang, kita perintahkan untuk buang. Tapi di bawah itu masih belum mengerti anak-anak tersebut. Sehingga biasanya setelah batuk-batuk kencang, dia akan timbul muntah. Dan jangan khawatir juga dengan muntah. Kenapa? Karena itulah ada upaya tubuh kita juga untuk mengeluarkan zat-zat yang nanti akan membahayakan di saluran pernapasan. Nah, cuman kalau memang frekuen batuknya, maksud frekuen itu adalah sering, sehingga mengganggu tidur dan kita bertambah khawatir, itu harus segera ke dokter yang terdekat atau ke dokter anak-anak, Bapak dan Ibu sekalian. Baik, jadi yang kita bisa tangkap bahwa batuk itu yang berbahaya itu yang diikuti oleh gejala-gejala tambahan. Iya, ada gejala tambahannya. Demam mungkin, dan juga susah bernafas, sesak nafas, demam, dan juga lain sebagainya. Nah, Dok, kan banyak nih jenis-jenis batuk, dan dengan satu yang lainnya beragam penyebabnya. Nah, penyakit batuk apa yang biasa sering terjadi pada anak-anak ini, Dok? Ya. Mana yang sering? Seperti yang saya katakan tadi, bahwasanya yang paling dominan itu adalah reaksi alergi. Alergi ya? Ya, alergi. Yang batuk, kemudian sembuh, batuk lagi. Batuk lagi berulang dia. Nah, batuk berulang. Berarti ada penyebabnya. Ada penyebabnya. Nah, kenapa seperti yang didefinisikan tadi, bahwasanya kalau ada sesuatu, nah jadi gini, batuk itu kita anggap aja lah sebagai warning atau tanda ataupun alarm. Nah, contoh misalnya untuk menghidupkan lampu di rumah kita, itu kan kita butuh saklar. Nah, begitu kita tekan saklar, hiduplah lampu. Nah, ini gitu juga, kita feedback ataupun kita ambil contohnya ke batuk. Begitu ada sesuatu yang masuk ke dalam saluran pernapasan, tubuh akan membentuk reaksi. Kenapa? Karena ini tidak boleh. Ada zat-zat tertentu ini masuk. Contoh misalnya asap rokok masuk, ataupun debu masuk ke dalam saluran pernapasan. Kenapa? Karena dia itu adalah benda asing yang tidak boleh ada di dalam badan kita. Nah, begitu sampai ke dalam saluran pernapasan, tubuh akan membentuk reaksi dia. Nah, caranya adalah yang pertama sekali dibentuklah lendir. Lendir itu tujuannya untuk memerangkap zat asing tersebut. Nah, jadi setelah diperangkap zat tersebut, semakin banyak masuk, semakin banyak pula lendir yang diproduksi. Nah, begitu lendir ini terbentuk, terangsanglah reseptor batuk. Nah, jadi dibawa lendir ini ke bagian ujung pernapasan, saluran pernapasan, kemudian dikirimlah sinyal, impuls ataupun isyarat bahwasanya ini nggak boleh lama di dalam saluran pernapasan. Nah, dikirimlah melalui saraf ke pusat batuk. Nah, pusat batuk itu ada di susunan saraf pusat. Nah, itu tepatnya di batang otak atau di middle oblongata. Nah, dari saraf pusat kita langsung memerintahkan. Nah, diperintah lagi, dikirimkan lagi isyarat atau sinyal itu ke otot-otot dinding dada. Nah, begitu dikirim isyarat ke otot dinding dada, berkontraksilah otot-otot dinding dada. Otot dinding dada termasuk di sini adalah diafragma. Begitu dia berkontraksi, timbullah tekanan yang kuat di dalam saluran pernapasan. Nah, didoronglah lendir tersebut untuk dikeluarkan. Nah, sekarang tergantung lendirnya itu kental atau tidak. Semakin dia kental, artinya semakin melekat kuat dia di sepanjang saluran pernapasan. Sehingga makanya pada saat batuk itu tidak sekali batuknya, berkali-kali dia. Kenapa? Karena harus dikeluarkan. Dorong-dorong terus. Oh, dikeluarkan. Kalau makin kental dia makin susah. Nah, disinilah pentingnya diberikan cairan. Jadi kecukupan cairan itu sangat penting sekali untuk mengatasi batuk. Minum cairan perbanyak, mungkin melebihi 10% daripada kebutuhan harian. Misalnya anak berat badan 10 kilo, kita berikan 1 liter minimal. Nah, kalau dia lebih dari 1 liter, alhamdulillah. Itu juga akan mengencerkan lendir yang saluran pernapasan tadi. Sehingga begitu lendirnya encer, batuk sekali 2 kali dia akan lepas dan akan dikeluarkanlah
dari saluran pernapasan lendir bersama dengan zat-zat asing tersebut. Nah, jadi yang paling sering itu sebenarnya bukan influenzanya atau infeksi, tetapi adalah reaksi daripada tubuh kita itu, terutama pada anak-anak yang alergi. Misalnya alergi dengan debu, alergi dengan udara dingin. Nah, ini juga bermasalah. Nah, yang utama di sana. Karena sering kita lihat orang batuk, pilek, tapi dia tidak demam. Dan itu biasanya tidak menular. Kenapa? Karena hanya alergi. Tetapi kalau disertai dengan influenza itu adalah suatu infeksi virus, ya biasanya disertai dengan demam. Nah, demam atau badan meriang-meriang, nggak enak, nggak nyaman, istilah Acehnya kuut-kuut ya, kuut-kuut di sendi, di otot-otot ya. Kalau istilah kedokterannya itu mialgia namanya, nyeri-nyeri otot. Nah, kemudian akan diikuti dengan pilek. Nah, pilek ini juga sama mekanismenya dengan saluran pernapasan tadi, karena dia bagian saluran pernapasan nggak tadi. Nah, itu juga bagian daripada sistem pertahanan tubuh kita, tidak usah takut. Nah, tetapi kalau dia memang disertai dengan demam, berarti kan ada infeksi. Nah, kalau infeksi virus, biasanya itu self-limited disease. Kalau di dalam bahasa Inggrisnya ya, self-limited disease, sembuh sendiri artinya. Sembuh sendiri, diobatin nggak diobatin ya tetap dia 7 hari atau paling lama 14 hari. Tetapi kalau kita menjaga hygiene ataupun menjaga vitalitas tubuh si anak kita, meningkatkan daya tahan tubuhnya dengan cara memberikan cairan yang cukup, kemudian istirahat, kemudian hindari makan makanan yang bisa mencetuskan batuk, ataupun konsumsi makanan atau gizinya cukup, nah itu penyembuhannya akan lebih cepat. Nah, kenapa? Karena virus ini akan terbunuh sendiri, dia akan mati sendiri, akan hilang sendiri dengan berlangsungnya peningkatan daya tahan tubuh manusia. Jadi akan lebih mudah. Nah, jadi sebenarnya batu ini memang ya bagian dari tubuh kita yang harus kita jaga memang, dan memang ada dia sampai kapanpun. Bahkan pada saat kita mau, kalau kita bertugas kebetulan saya juga di NICU, ya. Apa itu NICU? NICU itu Neonatal Intensive Care Unit. Nah, ataupun di unit-unit yang intensive care, ICU ataupun Pediatric Intensive Care, itu salah satu marker kita adalah batuk. Kalau masih ada refleks batuk, masih ada refleks muntah, biasanya masih ada harapan untuk kehidupan. Tapi begitu refleks itu hilang semuanya, biasanya sudah mati batang otak biasanya. Nah, jadi refleks batuk ini adalah bagian daripada sistem pertahanan tubuh kita. Jadi tidak perlu ditekan, tidak perlu kita berikan obat-obatan yang sembarangan, tidak perlu. Yang malahan yang harus kita berikan itu adalah yang mempermudah dia bekerja. Kita fasilitasi kerja daripada batuk ini sendiri. Nah, jadi kembali ke pertanyaan tadi, bahwasanya yang paling sering itu adalah yang tadi, yang alergi. Nah, bahkan yang orang nggak alergi pun, kalau misalnya kita sedang membersihkan ruangan, mungkin kamar yang berdebu, nggak perlu harus alergi. Kalau debunya banyak juga pasti kita bersin-bersin. Pasti batuk juga bersin-bersin. Nah, atau misalnya sedang ini masak lado ya, sambal lado, waduh luar biasa tuh. Jadi begitu kena aromanya itu terhirup, langsung akan timbul refleks bersin dulu. Refleks bersin, kemudian akan diikuti dengan refleks mengeluarkan lendir atau pilek. Nah, kemudian makin bertambah pileknya juga akan bermasalah, di hidung kita nggak bisa bernapas. Nah, otak langsung memerintahkan, nggak boleh lama-lama tuh ada lendir di saluran pernapasan, buang. Otak memerintahkan tangan kita untuk membuangnya. Jadi semuanya ini adalah mekanismenya, ada ceritanya. Ada ceritanya. Ada penyebabnya kenapa Anda melakukan itu. Artinya begitu kita terpapar dengan zat tersebut, kita harus segera hindari. Contoh, misalnya pada saat kita menggoreng tadi, membuat sambal lado, buat sambal, gitu aromanya menyengat sekali, kita buka pintu dapur kita keluar sebentar, ya, ataupun kita kecilkan apinya, kita ngambil udara bebas, biasanya bersin itu akan hilang sendiri. Nah, sama juga seperti waktu kita kupas bawang, wah itu juga sama. Nangis, kemudian timbul bersin juga, ya. Nah, debu begitu juga, begitu kita menyapu ruangan yang berdebu juga timbul refleks dia. Kenapa? Karena ada benda asing yang masuk ke pernapasan. Tubuh langsung membuat reaksi. Oh, nggak boleh nih. Nggak boleh ada sesuatu yang masuk nih. Nggak dikenal dia nih. Nah, dipikirkan nanti dia ini pasti akan mempunyai efek yang merugikan pada diri kita.
timbullah refleks batuk. Selagi kita masih di ruangan tersebut, makin batuk dia. Nah, sekarang kita refleksikan kehidupan kita sehari-hari. Apabila anak kita yang tadi batuk kemudian sembuh, batuk sembuh, batuk sembuh, batuk sembuh, jangan dibiarkan. Harus kita cari penyebabnya. Kenapa kok bisa batuk? Nah, misalnya dalam 1 minggu ini kok batuk terus. Kenapa ya? Mungkin ada sesuatu. Jajannya, ya, minum es. Nah, kemudian mungkin ada makan makanan sesuatu, goreng-gorengan. Atau mungkin dari event dari kamarnya sendiri. Penggunaan aircon, AC juga bermasalah. Jadi ini yang harus kita waspadai, ya, bukan batuknya tapi penyebabnya. Nah, yang terutama tadi adalah yang alergi yang paling sering. Alergi paling sering. Baik. Jadi penanganan yang paling tepat adalah mengenali penyebabnya dulu. Setelah penyebabnya mungkin karena debu, berarti anak-anak dijauhkan dari debu, kamarnya dibersihkan, ataupun karena kedinginan, jadi AC-nya jangan terlalu dingin ya, jangan 16 ya. Ya, AC-nya berapa sih dok yang tepat untuk anak? Setiap manusia ya, Beda-beda. bervariasi. Kadang-kadang kalau seandainya terlalu dingin, nggak ada masalah. Ada yang 16 nggak ada masalah gitu kan. Ataupun, tapi biasanya yang dianjurkan itulah sekitar suhu 24 derajat Celcius sesuai dengan suhu kamar. Kemudian fan-nya 1 saja. Nah, kemudian apabila ada perubahan, kapan terjadi perubahan suhu? Nah, ini misalnya hidup AC 24 jam. Ya, keluar rumah. Itu sering sekali tuh. Wah, yang berobat kebetulan yang ke tempat saya. Iya dok, anak saya pokoknya nggak bisa tidur dia kalau nggak ada AC. Jadi hidup AC 24 jam, full 24 jam. Wah, bagus tuh saya bilang. Kenapa? Karena kalau 24 jam artinya jendela nggak terbuka sama sekali. Nah, jadi itu guyonnya maksudnya ya. Nah, jadi boleh saja hidup AC, tetapi juga udara dari luar juga harus masuk ke kamar kita, ya, biar terjadi pertukaran udara di dalam kamar. Nah, kemudian ada masa-masa suhu di kamar kita itu tidak stabil. Nah, terutama pada saat dini hari. Nah, mungkin pada siang hari kita setel suhunya di 24, mungkin tidak ada masalah. Karena udara di luar hangat atau panas, di dalam kamar nyaman dia dengan suhu seperti itu. Tetapi pada saat jam-jam tertentu, jam-jam kritis, apakah di jam 1 dini hari atau jam 2 dini hari atau jam 3 dini hari, embun sudah mulai turun, udara di luar sudah mulai dingin. Nah, jadi suhu di kamar kita itu tidak mungkin 24 lagi, dia pasti lebih rendah. Nah, dari pengalaman saya, sekali lagi dari pengalaman, mungkin teorinya saya belum ada ya, tapi dari pengalaman dan setelah kita berbincang-bincang dengan banyak dengan orang tua pasien saya, ternyata begitu kita coba matikan AC di sekitar jam 1, jam 2 atau mulai terasa dingin sampai dengan subuh hari atau dengan pagi hari, ternyata relapse atau berulangnya kejadian pilek ataupun batuk pada anak-anak kita itu jauh berkurang. Nah, jadi boleh hidup AC, tetapi mungkin kita pakai timingnya. Pada saat suhu udah mulai kritis dingin, dini hari, jam 2 atau jam 3 pagi, sampai dengan subuh hari, sebaiknya kita matikan AC-nya. Nah, satu lagi, AC ini juga ada bermasalahnya. Di mana? Di penyaringannya, di filter. Nah, kalau kita pakai AC, artinya kan ruangan kita tertutup semua. Nah, kalau kita tidak bersihkan, kalau mau servis mungkin sekitar 5 atau 6 bulan tergantung lokasi di mana kita tinggal. Nah, tapi kalau kita bersihkan itu bisa juga secara manual. Apakah 2 minggu sekali atau 3 minggu sekali. Pada saat 2 minggu kita buka aja kap AC-nya, kita lihat filternya. Kalau masih bersih, ya udah nggak ada masalah. Tapi di minggu ketiga kita coba ulang lagi, lihat. Kalau sudah banyak debu yang menempel di filter, ya harus kita bersihkan. Kenapa? Karena di situ sumber satu-satunya debu yang akan berterbangan di kamar kita. Nah, terutama ini adalah pada anak-anak kita yang alergi. Sedikit saja ada debu terhirup akan langsung menimbulkan reaksi. Dia akan batuk, dia akan pilek, dia akan bersin-bersin, dan ini akan berulang terus yang tanpa kita tahu penyebabnya. Nah, jadi dengan kita mengenal batuk ini dan penyebabnya, insya Allah mudah-mudahan penyakit batuk ini tidak menjadi masalah lagi bagi kita. Nah, kecuali nanti ada misalnya penyebabnya karena infeksi. Nah,
satu lagi bukan berarti bahwasanya kita juga tidak waspada dengan batuk ini. Udah setelah kita ini wawancara hari ini, nggak apa-apa rupanya batuk, dibiarin juga, nggak boleh juga. Biarin juga sembuh gitu. Ya, nanti sembuh sendiri Batuk, enggak. CC. Matiin AC enggak juga gitu. Ya tetap harus kita konsultasi ke dokter atau tenaga kesehatan atau ke ibu perawat atau bapak perawat atau mantri dan lain sebagainya. Baik, jadi tidak melulu ketika batuk langsung minum obat ya. Jadi bisa dicari dulu apa penyebabnya dan lain sebagainya. Dan kapan sih dok batuk yang tepat harus minum obat dan harus dibawa ke dokter? Seperti apa batuk itu dok? Ya, kalau misalnya batuk hanya sekali-sekali biasanya nggak ada masalah. Ya, nggak ada masalah. Tapi kalau misalnya berlangsung berturut-turut sampai 2 atau 3 hari dan frekuensinya juga sangat tinggi sering, itu sembari kita mencari penyebabnya. Nah, setelah kita wawancara ini kan sudah Bapak dan Ibu pemirsa sekalian udah tahu nih bahwasanya penyebabnya yang kita cari bukan batuknya yang harus kita obati. Jangan batuknya ditekan ya. Penyebabnya dulu. Nah, kemudian atasinya yang mudah-mudah saja, tidak usah banyak kali minum obat. Berikan aja air, kalau memang bayi-bayi yang masih di bawah 6 bulan, sering berikan ASI, sesering mungkin. Nah, kalau udah di atas itu, udah ada makan pendamping, ataupun sudah bisa minum-minum yang lain ya, pendamping ASI, berikan intake cairan lebih daripada kebutuhan hariannya. Sehingga saluran pernapasannya juga akan tidak kering lagi, gatalnya berkurang, sehingga batuknya juga akan berkurang. Dan kemudian makanan-makanan juga sangat mempengaruhi, terutama makanan yang manis, kemudian makanan-makanan yang berminyak, ya. Contoh misalnya telur ceplok atau telur mata sapi, ya itu juga masalah. Kenapa? Karena setiap makanan yang masuk ke mulut kita itu pasti akan melewati saluran pernapasan. Nah, ini saya contohkan. Di depan kita ini adalah saluran pernapasan, namanya trakea. Nah, di depan ini saluran pernapasan dan di belakangnya adalah saluran makanan. Nah, kalau kita contohkan seperti ini, nah ya, nah ini sama, nah garis-garisnya pun sama nih. Nah, ini juga sama, ya. Nah, ini adalah saluran pernapasan dan ini di belakang adalah saluran makanan. Begitu makanan masuk dari depan, dia pasti akan melewati saluran pernapasan untuk masuk ke bagian belakang ini. Nah, kalau ada makanan-makanan yang mengandung minyak, termasuk juga mentega di situ, sebelum dia masuk ke saluran makanan, dia pasti akan melengket di saluran pernapasan, di epiglotis ataupun di pita suara ini. Nah, inilah yang menyebabkan timbul reaksi batuk. Kenapa? Karena ini adalah benda asing juga di tubuh kita. Nah, karena di saluran pernapasan itu tidak boleh ada apapun. Nah, begitu ada minyak di sini, timbul refleks. Oh, nggak boleh ini, ada sesuatu di saluran pernapasan, buang. Makanya timbullah refleks batuk. Makanya kalau kita, bukan hanya anak-anak saja, kita pun demikian. Kalau kita sedang batuk, kita konsumsi makanan-makanan berminyak, bukannya malah sembuh. Malahan batuknya yang seharusnya dia sudah mulai berdahak, menjadi kering lagi. Nah, kalau batuk kering ini biasanya panjang. Dan sering dia. Sakit juga. Nah, karena batuk ini juga ada masa-masanya dia. Batuk kering, ya 1 atau 2 hari, kemudian akan diikuti dengan batuk berlendir kental. Nah, ini juga masih sering batuknya. Kemudian akan diikuti dengan batuk encer atau lekang. Nah, batuk yang kering ini itu akan sering dia batuknya. Kemudian batuk berlendir kental, masih juga sering. Kenapa? Karena tadi lendirnya masih melekat di saluran pernapasan sampai lepas. Nah, inilah yang paling sering membuat anak-anak ini muntah. Begitu dia batuk kencang, begitu keluar, ya terakhir misalnya 5 atau 6 kali atau 7 kali dia batuk, baru dia bisa muntahkan. Nah, keluarlah lendir yang kental tadi. Nah, begitu lendir yang kental tadi keluar, yang ini tadi kan yang basah, yang berminyak tadi akan basah dia. Makanya setelah muntah biasanya anak-anak itu enggak batuk lagi. Selang 1 atau 2 jam tuh enggak batuk-batuk lagi dia. Kenapa? Karena ini masih basah. Tapi begitu kering lagi, karena dari muntahan tadi, nah begitu kering lagi masih ada minyak di sini, dia akan batuk lagi. Nah, akan muntah lagi. Nah, kemudian hubungannya tadi saya belum jawab yang kenapa bisa sakit kepala. Ya sebenarnya bukan hanya sakit kepala. Batuk ini juga bermasalah dia, juga membuat kita khawatir. Kenapa? Karena dengan batuk ini akan terjadi kontraksi seluruh otot-otot tubuh kita. Otot dinding dada, kemudian otot diafragma di perut, kemudian otot-otot dinding perut, kemudian juga tekanannya juga bisa sampai ke kepala. Makanya kalau kita batuk itu bisa sampai sakit kepala kita. Kenapa? Karena tekanannya kuat sekali. Nah, kemudian kontraksi daripada otot-otot perut. Nah, makanya kalau batuk itu pasti
terutama batuk yang sering ya, yang masih 1-2 hari pertama itu bisa sertai dengan kram dinding perut. Ya, sering kita keluhkan sakit perut, makan kepala kita juga sakit. Padahal sebenarnya itu karena kontraksi tadi dan tekanan tinggi daripada batuk tersebut. Nah, itu tadi yang saya lupa jawab yang pertama. Nah, jadi demikian yang apa? Ya, jadi batuk yang berbahaya itu kalau misalnya lebih 2 atau 3 hari, atau malahan dalam 1 hari itu frekuen sering, harus segera. Nah, sambil kita mencari penyebabnya dan atasi yang mudah-mudah dulu. Ya, misalnya AC kamar, misal terlalu dingin kita naikkan. Jangan 16, mungkin 24 ya. Jangan pula 28, 29, kenapa? Panas. Sama kompresornya udah mati. Jadi begitu kita setel AC biasanya itu 23, 24, 25, 26. Begitu kita naikkan lagi langsung bunyi dia klik. Klik artinya kompresornya udah mati, tinggal blowernya yang kerja, fan-nya. Nah, jadi biasanya itu orang-orang tua nih yang bapak dengan ibu yang bawa anaknya berobat ke saya mengatakan suhu berapa Pak kalau malam? Oh, nggak ada dimatikan jam 12 atau jam 1. Nah, ini yang udah sering berulang, yang berobat berulang. Waduh, nggak ada dokter, cuman saya naikkan suhunya 28, 29. Oh iya, pasti 28, 29, fan-nya 3. Iya, waduh. Ada pernah Bapak bersihkan filternya? Waduh, itu lupa. Jadi dengan fan yang kencang, debunya banyak di filter, terbanglah semuanya. Nah, lebih bagus suhunya agak-agak dingin dikit, tapi fan-nya 1 aja. Jadi suasana ruangan kita pun nyaman, debunya pun nggak terlalu banyak. Dan kemudian juga di atas lemari, di mana tendensi debu kan salah satu penyebab batuk tadi, debu. Nah, itu paling sering tuh di atas lemari itu memang luar biasa juga ya. Biasanya setahun 2 tahun tuh nggak pernah dilihat. Kadang-kadang ada map di bawah, waduh biar jangan berserak kamar kita. Di mana ya taruhnya nih? Taruh atas meja juga berserak nanti. Taruh di sebelah di nakas juga berserak. Wah, terlihat di atas lemari. Wah, kayaknya nih di atas lemari aja deh. Nah, taruhlah map 1 kali 2 hari, 3 hari, nanti ada lagi barang, taruh lagi ya kan. Nah, di sanalah tendensi debu itu banyak, tempat berkumpulnya debu, dan ventilasi kita kan pada saat di kamar kan tidak ada kalau dengan AC. Nah, sehingga akan berulang lah terus batuk anak-anak kita. Jangankan anak-anak kita pun akan demikian. Ya kan anak-anak kita pun juga akan batuk ya kalau seperti itu. Karena batuk itu bukan milik anak-anak saja, milik kita semuanya. Iya. Jadi untuk orang tua, biasanya orang tua dia lebih panik kalau misalnya anaknya yang batuk daripada dirinya sendiri ya. Jadi tidak perlu khawatir, batuk bisa disembuhkan dengan cari penyebabnya, dan sembari Anda mencari penyebabnya juga bisa air tambahan, kemudian hindari makanan-makanan yang bisa merangsang batuk, misalnya yang manis-manis, kemudian dingin-dingin, kemudian yang berminyak. Nah, itu insya Allah mudah-mudahan apabila penyebabnya kita hindari, insya Allah mudah-mudahan ya akan berkurang batuknya. Nah, kalau penyebabnya karena infeksi, nah itu segera ke dokter misalnya ya. Kenapa? Karena harus diberikan obat-obatan. Misalnya penyebabnya adalah bakteri, harus kita berikan antibiotika, mati kumannya, hilanglah batuknya. Nah, jadi tetap penyebabnya yang kita atasi, bukan yang kita obati ya. Kita cari penyebabnya. Penyebabnya yang batuk dihilangkan. Jadi kalau misalnya batuk infeksi, bisa langsung Anda bawakan ke dokter segera. Dekat. Baik. Nah, yang membedakan infeksi dengan infeksi gimana dok? Cara membedakannya? Lama tadi? Tadi salah satunya kalau ada infeksi biasanya itu akan disertai dengan inflamasi dan demam. Kalau tanpa demam kemungkinan besar itu adalah alergi. Dan itu tidak akan menular. Nah, salah satu untuk mencegah spreading daripada batuk, jangan menular ke, misalnya infeksi ya, influenza misalnya. Salah satu gejala influenza kan batuk selain pilek dan demam. Nah, itu juga kita harus waspada. Kenapa? Karena kalau satu batuk di dalam satu rumah kita pasti akan menular ke yang lain. Nah, itu apabila ada influenza ya, dia demam dan batuk pilek. Caranya adalah pada saat batuk mungkin kita harus pakai tisu tutup pada saat batuk ya, ataupun pakai masker. Nah, walaupun tidak bisa menjamin 100% tidak tertular. Nah, tapi sekurang-kurangnya bisa kita kurangi penularan tersebut. Atau kalau kita misalnya anak-anak lebih besar, kalau batuk tidak boleh ditutup dengan tangan mulutnya. Kenapa? Karena begitu batuk
kuman-kuman tuh akan melengket di telapak tangan dan kemudian dia akan memegang orang lain atau memegang benda dan benda tersebut terpegang juga oleh orang lain. Nah, terhirup sama yang lain mungkin gitu ya, sehingga akan terjadi penularan. Lebih bagus adalah yang tadi, apakah pakai masker, kemudian tutup mulutnya dengan tisu dan atau dengan lengan. Nah, itu salah satunya dengan lengan. Atau dengan baju. Nah, dengan sisi bahu kita. Jadi sehingga tidak menular atau mengurangi penularan. Itu salah satu yang dianjurkan oleh Konsensus Dokter Anak Indonesia. Itulah etika batuk. Dan tentunya di agama kita juga demikian menganjurkannya. Baik, jadi untuk Anda orang tua yang mungkin sekarang sedang batuk, agar anaknya tidak tertular batuk, ya pakai ini. Karena ada beberapa kasus, saya baru ada kawan saya tadi kemarin anaknya batuk gara-gara dia batuk juga. Iya. Jadi kan sayang. Iya. Jadi, malahan batuk itu bisa dari anak ke orang tua atau dari orang tua ke anak. Jadi sama. Sama aja. Iya, sama. Baik. Dan sahabat Syiar TDC 96,1 FM dan juga pemirsa, kita masuk ke sesi selanjutnya yaitu mitos dan fakta. Iya, baik. Mbak Esa, mitos dan fakta ini akan menjawab mungkin informasi-informasi yang berseliweran di luar sana, benar atau tidak. Ya. Yang pertama adalah sering minum es menyebabkan batuk. Mungkin sudah dijawab tadi. Udah pasti. Udah pasti. Tapi Karena penyebabnya kenapa, Dok? iya. Es itu menyebabkan batuk. Ya. Suhu tubuh kita dingin atau hangat, kan itu dulu. Nah, begitu masuk suhu yang dingin artinya tidak sesuai sama tubuh kita. Kan prinsip tadi tuh, ada sesuatu yang tidak sesuai dengan tubuh kita, apapun dalam bentuk apapun. Bentuk debu, bentuk udara, bentuk suhu ya. Itu akan membuat reaksi dari tubuh kita. Nah, es begitu juga, begitu masuk ke dalam saluran makanan dari mulut, juga akan melewati saluran pernapasan yang tadi. Baik. Nah, yang seharusnya dia hangat akan timbul karena apa? Karena ini berlawanan, akan timbul reaksi. Nah, makanya kalau yang dingin ini juga nanti akan bisa menyebabkan bertambah beratnya batuk. Jadi, Nah, tetapi juga lebih dominan pada anak-anak yang alergi. Nah, kenapa? Nanti ada yang bertanya lagi, Dok, anak saya nih nggak pernah batuk minum es. Ya, belum waktunya. Tapi pada saat dia sedang serangan batuk, diberikan lagi makanan-makanan yang dingin, itu akan memperberat batuknya. Tapi mungkin pada suasana biasa, suhu tubuhnya normal ataupun anak-anaknya sehat, ya mungkin tidak terlalu berpengaruh. Tapi pada saat batuk, pada saat serangan, apakah anak-anak bapak atau ibu sekalian semuanya, pemirsa semuanya sedang dalam serangan batuk atau infeksi dengan demam dan kemudian ya sedang batuk lah, sebaiknya kita hindari makanan yang tadi. Ya, terutama yang es, karena itu memang dia ekstrim. Suhu tubuh kita hangat, masuk dingin, artinya terjadi kontradiksi nih, pertarungan di dalam. Satu dingin, satu hangat. Nah, kita juga terkejut juga kalau misalnya ada yang dingin masuk ke badan kita, akan timbul reaksi gitu, penolakan yang pertama. Nah, kalau hanya sekali mungkin tidak ada masalah, tapi kalau 2-3 kali ini juga akan menimbulkan reaksi. baik. Jadi benar bahwa minuman dingin itu atau makanan yang dingin menyebabkan batuk. Nah, kalau misalnya influenza, Dok, saya juga pernah dengar influenza. Kalau influenza kan ada masanya, ada masa inangnya ya, seminggu ataupun beberapa hari. Kalau kita minum es itu ada ngaruhnya nggak, Dok? Nah, jadi influenza ini adalah suatu infeksi, ya, infeksi karena viral atau virus. Nah, biasanya seperti yang setelah saya sampaikan tadi, bahwasanya infeksi virus itu bersifat self-limited disease. Rata-rata semua penyakit virus itu self-limited disease dia, sembuh sendiri. Minum obat, tidak minum obat, sembuhnya tetap sama. Cuman dengan minum obat ataupun kita jaga makanan kita, jaga kita beristirahat yang cukup, kemudian intake makanan yang bagus, nilai gizinya sesuai dengan menunya sesuai dengan gizi yang dianjurkan, itu akan mempercepat. Misalnya contoh, pada saat influenza biasanya kan kita tuh meriang badan, ya, karena kan viral. Nah, kalau yang tidak ada demam, itu bukan influenza. Ini harus kita bedakan dulu. Nah, jadi rata-rata semua kalau udah pilek, aduh saya flu, padahal bukan flu, cuman pilek doang. Maaf, pilek doang pula nih, hanya pilek saja gitu ya, hanya pilek saja. Kita sering bilang, aduh saya sedang flu nih, karena udah terbiasa dengan mengatakan flu. Padahal sebenarnya influenza itu adalah infeksi virus. Harus disertai dengan gejala, dia pilek, batuk, dan kemudian adanya demam. Nah, kalau kita misalnya demam, meriang, atau tidak enak badan kita, kalau kita nak minum obat, rasanya tidak enak, minumlah obat-obat antipiretik.
misalnya golongan paracetamol. Begitu minum obat, udah pasti tubuh kita menjadi normal lagi, suhunya akan turun, dan kemudian selain dia antipiretik itu adalah anti demam. Piretik itu adalah demam, jadi obat-obat paracetamol ini dia ada dua fungsinya. Satu sebagai anti demam, satu lagi juga sebagai anti nyeri, walaupun tidak kuat kali. Tidak kuat sekali, tapi ada dua dia fungsinya. Nah, juga akan mengurangi kuut-kuut tadi. Nah, sehingga kita bisa beraktivitas, tetapi penyembuhannya tetap. Kita tidak sembuh juga. Kenapa? Karena virusnya masih ada di badan kita. Tetap dia 7 hari. Nah, gitu paling lama 14 hari. Tetapi gejalanya bisa kita kurangi. Batuk yang makin cepat, misalnya coba kita dengan banyak minum air hangat, hindari makanan-makanan yang bisa merangsang batuk, misalnya, itu juga akan mengurangi gejala. Nah, jadi apabila kita minum air dingin, itu udah melanggar pantangan tadi kan? Iya. Pantangan tadi kan manis, dingin, goreng-goreng. Nah, ini juga akan bertambah berat nanti batuknya. Kenapa? Karena di suhu tubuh normal aja begitu masuk es itulah ekstrim suhu, terjadi perubahan suhu yang ekstrim di tubuh kita. Apalagi pada saat dia demam, suhu tubuh meningkat misalnya 38 derajat Celcius. Kita tambahkan lagi es ke dalam saluran makanan kita. Makin dia. Nah, contoh lagi bahwasannya es itu dingin itu bisa menyebabkan peningkatan suhu tubuh juga bisa. Contoh, misalnya ini tidak apa-apa Bapak dengan Ibu pemirsa Radio Syiar Tauhid bisa mencoba sendiri di rumah. Pegang saja es atau masukkan tangan ke kulkas, ya sekitar 1 atau 2 menit. Nah, kemudian keluarkan kembali tangan kita. Mulanya tangan kita itu akan berwarna putih. Kenapa? Karena aliran darahnya ditutup semuanya. Jangan sampai dingin itu masuk ke dalam tubuh kita sehingga tubuh kita itu lebih rendah suhunya dari lingkungan. Jadi ditutup semuanya pembuluh darah sehingga pucatlah kita. Makanya kalau kita di tempat dingin itu biasa pucat kita. Nah, kalau di tempat panas nggak mungkin pucat, pasti merah. Nah, contoh kita keluar jam 12 siang di bawah matahari, nggak mungkin kulit kita jadi putih. Pasti merah wajah kita. Nah, selang tadi ya, kembali begitu kita keluarkan tangan kita, selang 1 atau 2 menit kemudian akan berubah merah tangan kita, dan coba masing-masing Bapak Ibu pegang, tangan itu akan lebih hangat dari sebelumnya. Nah, akan lebih merah dan lebih hangat dari sebelumnya. Nah, ini artinya bahwasanya yang seperti tanyakan tadi, bahwasanya tidak boleh kita mengkonsumsi yang dingin ya, terutama es ataupun air dari kulkas pada saat kita sedang demam. Nah, dan banyak lagi nanti yang bisa efeknya. Bisa menggigil dan lain sebagainya. Jadi seperti itu. Jadi kalau Anda memasukkan hal yang dingin pada tubuh Anda, jadi tubuh Anda akan mencoba lebih panas lagi agar hangat ya, agar waktu. Jadi influenza walaupun tetap 7 hari, tapi dengan obat-obatan, dengan penanganan yang tepat akan mengurangi nyeri gejala kuat-kuat tadi ya. Jadi tinggal Anda pilih. Kalau mau tetap sakit ya, sakitnya banyak, minum es, tapi kalau misalnya dijaga, tetap 7 hari, tapi gejalanya tidak. Dan kemudian satu lagi, kalau seandainya kita suhu tubuh kita meningkat atau demam, intake cairan ataupun minum cairan yang hangat. Karena dengan minum air hangat juga akan membuka pori-pori, sehingga keringat akan lebih mudah keluar. Dibandingkan kalau kita minum air dingin. Kalau nggak percaya, kita coba aja. Coba ada 2 orang demam, 1 minum air hangat, 1 minum air dingin. Pasti yang lebih cepat keluar keringat itu adalah yang mengkonsumsi air hangat. Artinya air hangat ini sangat dianjurkan. Kenapa? Karena sesuai dengan suhu tubuh kita. Ya. Seperti itu. Yang kedua, mitos dan fakta adalah makan makanan asam dapat menyebabkan batuk. Benar atau tidak, Ustaz? Makanan yang asam kadang-kadang biasanya ini akan merangsang saluran pernapasan, bisa lebih mudah menimbulkan batuk biasanya. Nah, tetapi juga ada beberapa penelitian menyatakan bahwasanya asam, terutama asam ini kan banyak, sitron jeruk nipis. Nah, kalau jeruk nipis itu biasanya dia ada mengandung minyak atsiri dia. Dia ada atsirinya, sehingga itu dapat melonggarkan atau melemaskan otot-otot saluran pernapasan. Diduga seperti itu. Diduga seperti itu, sehingga refleks batuk akan berkurang.
Tetapi jangan kita coba-coba mengkonsumsi pada anak-anak kita kalau kita memang tidak mengetahuinya. Karena ada juga efek sampingnya yang lain. Misalnya pemberiannya sebelum makan misalnya juga akan mempengaruhi saluran cerna, lambung, dan lain sebagainya. Jadi yang paling penting adalah yang mudah-mudah saja, perbanyak minum, kemudian makan makanan yang tidak merangsang, dan kemudian hindari pencetus yang lainnya. Nah, jadi asam tadi juga bisa mencetuskan batuk, dan di satu sisi bisa meringankan, terutama yang jeruk nipis. Makanya kan ada tuh kita nih dari orang-orang tua, dari ibu-ibu kita, jeruk nipis dicampur dengan kecap. Nah, padahal sebenarnya nggak ada hubungannya, ya. Jadi udah diteliti bahwasanya kecap itu juga tidak mengurangi batuk. Jeruk nipis juga tidak mengurangi batuk dia, ya. Nah, yang paling penting tadi adalah intake cairan, kemudian hindari pencetus tadi, makanan yang manis, dingin, dan goreng-gorengan, atau yang ada perisanya, yang ada penyedapnya harus kita hindari. Nah, baik. Kemudian mitos dan fakta selanjutnya, air jeruk nipis dapat mengobati batuk. Yang maksudnya adalah air jeruk nipis ditambah gula sedikit dalam air hangat. Itu sering Dok ya. Air nipis, gula dan air hangat itu apakah benar dapat meringankan batuk? Itulah tadi yang saya jawab tadi ya, bahwasanya sitrun atau jeruk nipis itu ada atsirinya, dan itu makanya obat-obatan, banyak kandungan obatan itu dicampur dengan sitrun karena dia ada minyak atsirinya dan juga dapat bisa melonggarkan sistem saluran pernapasannya. Nah, sehingga akan mengurangi batuk tapi tidak menyembuhkan. Ya, tidak menyembuhkan. Nah, artinya nggak usah pun kita minumkan jeruk nipis pun tidak ada masalah. Kenapa? Yang paling penting adalah dengan air hangat aja sudah selesai. Bagus. Misalnya susu, teruskan susunya si anak kita. Sambil kita memberikan intake cairan yang air biasa saja, dan tidak boleh mengkonsumsi air yang manis. Nah, karena akan dapat merangsang timbulnya batuk lagi. Baik. Dan sahabat Syiar Arturaji 96,1 FM juga pemirsa, kita akan menjawab beberapa pertanyaan. Di sini sudah ada 3 pertanyaan yang masuk ke line SMS ataupun WhatsApp di 0852 1414 2314. Baik, pemirsa STA TV Aceh, ada pertanyaan yang masuk dari 0823 7091 XXX ya. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya mau tanya, anak saya sudah 3 hari sakit tenggorokan. Saya kasih antibiotik tapi belum sembuh juga. Ini sekarang agak batuk dan pilek. Mohon penjelasannya dokter. Anak saya berumur 10 tahun. Ya, ini juga ya yang harus kita waspadai, harus kita hati-hati, terutama ibu nggak bapak, nggak ada namanya ya. Nggak ada namanya. Ibu XX atau bapak XX gitu ya. Nah, jadi kita terlanjur ataupun terlalu sering memberikan antibiotik pada awalnya. Padahal tadi ini mungkin karena belum dengar talk show kita ya nih ya. Tapi kalau udah mendengar nanti bahwasannya tidak diperlukan obat-obatan yang sedemikian hingga ya. Jadi yang penting itu adalah tadi pencegahannya, penyebab daripada batuk. Nah, sakit tenggorokan bisa ada stay demam atau tidak kan gitu. Sakit tenggorokan juga bisa karena alergi ya, ataupun berteriak keras kalau terlalu banyak ngomong misalnya, kurang intake cairan juga bisa menyebabkan nyeri tenggorokan. Kemudian bisa juga nyeri tenggorokan itu bukan karena infeksi bakteri, bisa karena virus atau jamur atau misalnya sariawan juga bisa, dan itu obatnya adalah bukan antibiotika. Kecuali kita yakin bahwasanya itu adalah penyebabnya bakteri, kita bisa berikan antibiotika. Biasanya setelah kita tadi udah kita bincang-bincang tadi, yang paling sering penyebab daripada infeksi itu adalah virus. Nah, virus yang pertama sekali masuk ke badan kita. Kapan virus itu masuk ke badan kita? Apabila daya tahan tubuh kita turun. Misalnya kita kurang istirahat ya, atau mungkin kita bergadang terlalu lama ya, kemudian konsumsi makanan kita nggak cukup ya, nggak sesuai gizinya, sehingga nilai gizinya sehingga menyebabkan daya tahan tubuh kita turun. Nah, disitulah masuknya virus itu lebih mudah. Nah, kita nggak tahu nih ceritanya dari awal, apakah memang ada infeksinya, apakah dengan demam, apakah dengan pilek duluannya. Ya, biasanya kalau dengan demam biasanya ada infeksi dan awalnya biasanya virus. Kita biasanya kalau memberikan kalau yang karena virus itu yang seperti tadi
intake cairannya diperbanyak, minumnya diperbanyak, dan kemudian hindari makanan-makanan pencetus batuk. Nah, setelah beberapa hari kemudian, misalnya kita berikan kalau memang demam, berikan obat-obat antipiretik atau anti demam. Setelah 3 atau 4 hari nggak berkurang juga, baru kita pikirkan untuk pemberian antibiotika. Atau kalau dalam 2-3 hari nggak berkurang, ibu harus segera ke dokter untuk diperiksakan. Ya. Nah, kalau ini sudah ada antibiotika, artinya mungkin sudah berobat ke dokter, dan kemudian dokter sudah memastikan kemungkinan besarnya adalah infeksi bakteri. Ya udah, kita tetap teruskan antibiotika ini, ya, teruskan antibiotika. Nah, mengenai batuk dan pileknya, seperti tadi, kita cari lagi pencetusnya apa, dan kita hindari pencetusnya. Nah, apakah AC kamar mungkin penyebabnya? Kita matikan di jam 2 jam sampai subuh. Ya, kemudian makanan, nggak boleh kita konsumsi makanan-makanan yang manis-manis, yang dingin-dingin, dan kemudian yang goreng-gorengan. Goreng-gorengan biasanya paling sering itu adalah telur mata sapi, telur dadar, nasi goreng, mie goreng, risol, bakwan. Banyak ya. Banyak. Yang manis-manis juga nih, apalagi kan anak 10 tahun nih. Waduh, luar biasa makanannya nih. Jajan di luar juga. Apalagi sakit tenggorokannya itu mungkin penyebabnya mungkin udah pernah makan Indomie duluan ya, makan mie instan. Nah, ini udah masuk lagi nama merek ini karena udah karena itu pula yang paling banyak dijual. Nah, jadi mungkin yang harus kita pikirkan adalah kita hindari pencetusnya, ya, makanan manis, ya, bonbon, coklat, kemudian donat, kemudian roti-roti sele, terutama selenya. Kalau rotinya nggak apa-apa. Ya, kalau rotinya boleh dicelup aja dengan air teh manis hangat, ya, dan air teh manisnya pun jangan terlalu manis, ya, atau berikan jus. Nah, bagus juga, ya, kita berikan jus untuk anak kita. Tapi jangan terlalu manis. Kalaupun memang mau jus apel, mungkin harus disaring dulu. Jangan ada ampas-ampasnya. Kenapa? Karena ampas itu juga akan bisa merangsang timbulnya batuk. Hindari makan kacang, coklat, ya. Itu juga akan merangsang batuk. Baik. Nah, itu. Baik, kita lanjut ke pertanyaan kedua, pemirsa STA TV. Bismillah, dokter. Saya Novita dari Banda Aceh. Ingin bertanya, bayi saya berumur 4 bulan. Sudah 2 hari batuk, berdahak, dan pilek. Bagaimana solusinya? Saya lagi batuk. Apakah batuk saya bisa menular kepada anak saya? Nah, seperti yang tadi lagi nih. Nah, kalau misalnya penyebabnya adalah infeksi, sudah pasti akan menular. Nah, itu kuncinya. Kalau infeksi, udah pasti menular. Apakah itu virus, apakah itu bakteri, pasti akan menular. Tapi kalau alergi, dia tidak akan menular. Tetapi bisa juga dua-dua kita batuk. Kita batuk, anak kita batuk. Tapi sebenarnya bukan dari kita nularnya. Kalau kita alergi, kita kan sudah pernah bahas minggu yang lalu tentang alergi. Sekian persen bayi kita juga akan menderita alergi juga. Nah, mungkin ada sesuatu di kamar kita ataupun di tempat di ruangan, atau kita ada membawa keluar ke tempat-tempat keramaian, sehingga si bayi kita juga alergi dengan debu atau dengan udara dingin, timbul juga batuk pileknya. Nah, jadi alangkah baiknya kalau udah seperti ini, sambil kita cari penyebabnya, kita hindari. Dan ibu, apalagi ini umur 4 bulan, sebaiknya segera ibu konsultasikan ke dokter anak yang terdekat atau yang dokter keluarga. Baik. Atau ke rumah sakit atau ke fasilitas kesehatan yang terdekat. Nah, baik, itu insya Allah sudah terjawab, Novita, ya. Baik, pertanyaan terakhir dan menutup sesi kita pada kali ini. Ketiga, bismillah dokter, apakah makanan si ibu bisa mempengaruhi batuk pada si bayi? Ya, si bayi kalau ibunya makan sendiri, bayinya nggak makan, hanya ASI, ya nggak ada hubungan sama sekali. Nggak ada hubungan sama sekali. Tapi kalau ibunya makan tenggo, bayinya mungkin udah umur 12 bulan kan masih bayi juga, ya. Diberikan tenggo juga atau diberikan coklat, kalau batuk udah pasti ngaruh. Ngaruh. Jadi kalau misalnya dari ibunya makan, anaknya cuma ASI aja nggak ada pengaruh. Ya, nggak ada pengaruh. Kalau misalnya anaknya langsung konsumsi makanan tersebut, yang berminyak, yang tadi dingin, itu dapat berpengaruh. Jadi makanan ibu nggak ada pengaruhnya dengan bayi kalau anaknya nggak ikut makan. Iya. Ya, mudah-mudahan puas ya jawabannya. Puas jawabannya, dan sangat-sangat bagus pertanyaan yang masuk ke line telepon 085214142314. Dan sahabat Syiar Tauhid Aceh dan juga STA TV, sayang sekali waktu sudah menunjukkan 6 lebih 1 menit, yaitu artinya kita harus
mengakhiri perjumpaan kita di program kajian kesehatan kali ini. Tapi jangan khawatir, kami masih akan hadir kembali minggu depan di jam yang sama, jam 5 sore di hari Kamis ya. Kita pindah jam tayang sekarang. Di hari Kamis insya Allah setiap jam 5 sore akan membahas tentang kajian kesehatan, dan Anda juga bisa mengajukan pertanyaan ke 085214142314. Nah, kalau begitu sahabat Syiar Arteri Aceh, langsung saja dari Jalan Taman Siswa nomor 50 nomor 2 di Banda Aceh, saya Uzay mewakili kru yang bertugas mohon undur diri. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. STA TV Media Syiar Islam.